가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Dalam logika, tram adalah unsur dasar dari proporsi yang merujuk pada objek, konsep, dan gagasan tertentu. Berikut 3 jenis tram yang dibahas dalam modul logika. Pertama, tram berdasarkan konotasi atau makna. Jenis tram ini memberitahu maksud atau arti dari sebuah kata berdasarkan maknanya. Tram dibagi menjadi 2, yaitu tram konkret yang membicarakan hal-hal nyata yang bisa dilihat atau dirasakan. Contohnya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, kendaraan, ataupun suara-suara. Yang kedua ada tram abstrak yang menunjukkan ke hal-hal yang sifatnya nggak kelihatan atau lebih ke ide atau gagasan. Contohnya seperti kemanusiaan, kebenaran, kebijaksanaan, atau ketakutan. Yang kedua ada tram berdasarkan cakupan. Tram ini seperti melihat seberapa luas atau sempit objek yang dibicarain. Ada 3 jenis dalam tram ini, yaitu tram umum yang menunjukkan semua anggota dari satu kelompok. Contohnya semua manusia ataupun semua hewan. Yang kedua ada tram partikular yang menunjukkan sebagian aja dari kelompok itu, seperti beberapa mahasiswa UT atau sebagian penduduk dari kota ini ke kota ini. Tram partikular yang menunjukkan sebagian aja dari kelompok itu. Contohnya beberapa mahasiswa UT, sebagian penduduk Jakarta, sebagian penduduk Bogor. Tram khusus, singular, cuma membicarakan satu individu atau hal tertentu saja. Contohnya seperti Presiden pertama Republik Indonesia. Ketiga ada tram berdasarkan makna kata. Ini membicarakan soal kata-kata yang bunyinya sama, tapi bisa beda makna atau mirip maknanya. Ada beberapa jenis tram, seperti tram equivokal, kata yang sama bunyinya tapi maknanya beda banget. Contohnya seperti bank. Bisa artinya untuk menyimpan uang atau bisa juga artinya pinggir sungai. Terus ada juga tram univokal, kata yang bunyinya sama dan maknanya juga selalu sama. Contohnya seperti manusia, yang selalu berartikan makhluk hidup yang berakal. Ada juga tram analogus, yang kata bunyinya sama, maknanya nggak persis sama, tapi nyambung. Contohnya seperti kepala. Di kepala sekolah dan kepala keluarga. Beda fungsi, tapi sama-sama berarti pemimpin. Sesat pikir, logical fallacy, adalah kekeliruan dalam penalaran yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan. Ada 6 bentuk sesat pikir yang umum, yakni pertama, ad hominem. Tipe ini menyerang pribadi, jadi bukannya ngebantah isi argumen, malah nyerang orangnya langsung. Contohnya seperti, nggak usah dengerin dia kan cuma lulusan SMA, atau kritik dari dia sih nggak valid, orang dia juga pernah gagal bisnis kok. Yang kedua ada strawman. Ini kayak ngubah argumen lawan jadi versi yang lebih lemah, lalu nyerang versi itu. Contohnya seperti, jadi kamu pengen semua orang naik sepeda ke kantor. Gimana dong sama orang yang rumahnya jauh? Atau dia bilang kita harus makan lebih sehat. Masa kita nggak boleh makan enak lagi? Yang ketiga ada false dilema, yang membuat seolah-olah cuma ada 2 pilihan, padahal sebenarnya banyak opsi lain. Contohnya seperti, kalau kamu nggak setuju sama kebijakan ini, berarti kamu nggak cinta negara. Atau kita cuma punya 2 pilihan, jadi kaya atau hidup susah selamanya. Yang keempat ada hasty generalization, yang menyimpulkan sesuatu secara gegabah, cuma dari segelintir contoh.
Contohnya seperti gue ketemu satu sopir online yang gak sopan, semua sopir pasti sama kayak gitu. Atau temanku kerja di startup dan burnout, berarti semua kerja di startup itu toksik. Yang kelima ada red herring, mengalihkan topik ke hal lain yang gak nyambung biar fokusnya kabur. Contohnya seperti kita lagi bahas kemacetan, dia malah ngomongin sejarah pembangunan jalan tol. Atau daripada bahas sistem pajak, kenapa kita nggak pikirin soal alien aja? Yang keenam ada post hoc, salah hubungan sebab akibat. Ini tuh sesuatu jadi penyebab semua karena kejadian itu muncul sebelumnya. Contohnya yaitu, sejak aku ganti sampo, nilai ujianku naik, pasti karena sampo barunya. Atau setelah dia jadi pemimpin, hujan sering turun, berarti dia bawa sial. Sekian dari saya, terima kasih.